Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bapak di media belajar online. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian masih tetap bersemangat untuk belajar, masih tetap bersemangat buat penuntut ilmu. Anak-anak hebat, jangan pernah lupa dengan 3M. Ada yang masih ingat anak-anak hebat? Ya, yang pertama adalah mencuci tangan setelah atau sebelum kegiatan. Yang kedua, tetap memakai masker. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Anak-anak hebat, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan kalian dapat menerimanya dengan baik. Baiklah anak-anak hebat, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dimulai. Selesai? Anak-anak hebat, kali ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 mengenai energi alternatif. Adapun kompetensi dasar yang ada mencakup 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan IPS. Anak-anak hebat, kalian bisa membacanya langsung pada teks yang ada. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, kalian diharapkan mampu membuat layang-layang dengan tepat. Yang ketiga, dengan pengamatan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah pengamatan, kalian diharapkan mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Yang kelima, dengan mengolah informasi, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang keenam, dengan mengolah informasi, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil identifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Anak-anak hebat, pernahkah dalam pikiran kalian terbayangkan atau terpikirkan bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Baiklah anak-anak hebat, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, apa yang ada dalam pikiran kalian? Betul anak-anak, gambar tersebut memperlihatkan apa yang disebut dengan energi alternatif. Energi yang tidak pernah habis bila dipakai. Walau demikian, kita tetap memiliki kewajiban untuk menjaga atau merawatnya agar penggunaannya dapat lebih efisien dan tepat guna. Sekarang, mari kita membahas satu persatu dari energi alternatif yang ada di atas. Sumber energi alternatif. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi.
hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan aerogenerator. Yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima, gelombang air laut. Anak-anak hebat kalian mungkin sudah sering melihat gelombang air laut. Bahkan banyak orang yang memanfaatkan gelombang air laut sebagai sarana olahraga. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan menghasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Anak-anak hebat, berdasarkan bacaan di atas, cobalah kalian buat peta pikiran tentang energi alternatif. Seperti bagan di bawah ini. Lampu penerangan banyak menggunakan energi listrik. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi? Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Mari kita mengenal tumbuhan jarak sebagai salah satu sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia.
Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dapat dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern ataupun di warung-warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan, sehingga penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan banyak tenaga kerja. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan yang terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Untuk itu, cobalah kalian tulis pendapat kalian tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaatnya, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dan dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Anak-anak hebat, pembelajaran terakhir kali ini adalah membuat layang-layang. Kalian bisa membaca pada teks yang ada di bawah ini. Ikutilah langkah-langkahnya dengan baik dan tepat, sehingga kalian dapat membuat sebuah layang-layang yang bagus. Anak-anak hebat, layang-layangmu bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Baiklah anak-anak hebat, sampai di sini pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran berikutnya.